Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan asin sambal kecombrang. Wis jan panganan ngene iki bikin Fluffy Kasih itu kalau maem tuh nggak mau berhenti. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan asin ini, namanya ikan asin inul jerene. Aku juga baru tahu ada ikan asin model kayak gini di Kebumen. Fluffy juga pakai ikan asin jenis apapun yang Fluffy suka di rumah ya. Kemudian ini mau aku rendam dulu pakai air dan juga aku tambahkan tepung beras supaya nanti ikannya nggak terlalu asin banget. Oh ya, ini airnya air dingin ya, bukan air anget. Kemudian kita sisihkan dulu, kita tunggu sampai kurang lebih 1 jam dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita siapkan bawang, brambang dan juga cabai. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini yang paling penting. Ini namanya bunga kecombrang Fluffy, atau juga ada yang menyebutnya bunga honje, atau mungkin di teman-teman Fluffy ada nama-nama lain selain tadi bunga kecombrang dan juga bunga honje. Ini aromanya wangi banget, aromanya tuh khas banget. Nih kalau untuk bikin tumis-tumisan kayak sambal ataupun buat bikin pecel itu juga enak banget, ataupun untuk masak-masakan ikan, masakan Sumatera itu kan juga pada pakai kembang kayak gini Fluffy. Rasanya pokoknya enak banget deh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat ya. Tomatnya kita potong kasar aja. Kalau sudah kita sisihkan, dan aku mau tambahkan juga ada lenca. Kemudian ini ikannya sudah direndam selama 1 jam. Ini kita sisihkan dan kita bilas lagi pakai air dingin supaya lebih bersih. Nah, ini udah nggak asin banget Fluffy. Kurangnya itu kurang lebih hampir 75% asinnya Fluffy. Nah, sekarang kita mau goreng. Kita siapkan minyak, kalau sudah panas. Di sini aku mau taburin tepung beras boleh. Kalau misalnya nggak ada tepung beras juga bisa pakai tepung terigu. Fungsinya supaya pada saat kita goreng ikan asin itu nggak meletus-meletus. Kalau misalnya goreng ikan kayak ikan cuek itu kan juga meletus-meletus, ikan tongkol itu. Nah, itu bisa ditaburin pakai tepung terigu ataupun tepung beras. Nanti hasilnya itu nggak akan meletus-meletus. Kalau misalnya ikan asinnya sudah kering, sudah mateng seperti ini kita angkat, kemudian kita sisihkan, dan kita akan siapkan bumbu halusnya. Kita akan gosok, tadi minyaknya aku kurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang dan aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ikan asin yang sudah tadi kita goreng. Nah, karena di sini kan ikannya sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Aku tambahin gula sedikit ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan kecombrangnya dan juga lenca dan juga tomatnya. Nah, sekarang udah masaknya kayak gini aja Fluffy. Ini rasanya udah enak banget, aromanya itu udah wangi banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget untuk makan siang. Terus kalau misalnya Fluffy di rumah punya sayur asem atau jangan bening bayem, jangan bening janggel, terus ada tempe goreng serengnya, ini bikin Fluffy Kasih tuh kalau maem tuh nggak berhenti-berhenti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup oyong yang seger banget. Kita hanya pakai bumbu yang seadanya, ya cuma cemplang-cemplung aja, rasanya udah enak banget dan juga seger banget. Pertama-tama kita siapkan oyongnya terlebih dahulu ya. Cari oyong itu yang masih muda. Kemudian kita akan buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi yang bagian dalamnya itu nggak usah. Kemudian kita potong-potongnya suka-sukanya Fluffy saja ya. Mau model kayak gini boleh, ataupun mau bulat-bulat juga boleh, ataupun dibelah dua habis itu dipotong-potong juga boleh banget. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau untuk bikin sup-supan tuh sebenarnya enaknya tuh pakai tahu yang tahu sutra Fluffy. Cuman di tempatnya Fluffy Kasih itu mandan langka, jadi ya udah pakai tahu putih biasa aja. Kemudian kita potong kotak-kotak dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kecambah dele. Wah, ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget kalau udah ngomongin kecambah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada soun. Ini aku suka banget kalau soun yang jenis merek ini. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tomat supaya nanti makin seger lagi.
Untuk bumbunya di sini kita pakai brambang atau bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis, dan juga di sini aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kita pakai yang pas-pas aja, nggak perlu ngulek-ngulek resep hari ini. Kalau semua sudah siap, di sini kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bawang brambangnya. Dan di sini aku mau tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa boleh, tapi kalau mau bikin sayur bening-beningan itu nggak pakai penyedap rasa. Cukup pakai gula dan juga garam aja. Untuk gulanya boleh gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita masukkan tahu dan juga oyong dan juga cambah delai. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan cemplungkan soun ya. Karena soun kan sebentar banget matang, jadi masuknya di bagian akhir aja. Kemudian kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini aku mau tambahkan lagi brambang goreng biar nanti aromanya makin wangi dan juga rasanya tuh gurih banget. Kemudian di sini juga aku mau cemplungin tomatnya biar makin seger lagi. Kemudian aduk-aduk. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya makan siang tuh siapin lagi sambal terasi ataupun sambal mentah, terus tempe goreng sreng ataupun tempe goreng tepung, tempe mendoan. Itu rasanya udah enak banget, seger banget. Yang penting tuh nasinya masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya. Kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Flavis saja. Mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah delai. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah, karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasak ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau nanti sudah benar-benar wangi, dia sudah agak kering tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delainya. Karena cambah delai itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawinya ya. Jadi cambah delai kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawinya atau caisimnya. Nah, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah, aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Flavis, dan aku cobain ternyata rasanya koyo enak tenan gitu. Nah, semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Flavis ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Flavis caisim, jadi bener-bener enak banget. Dan di sini aku mau tambahkan lagi tadi ada garam, misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah cukup masaknya Flavis, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng krecek yang
enak banget. Nanti Flavis bisa pakai versi yang berkuah ataupun pakai versi yang nyemek ataupun pakai versi yang kering ya. Tadi kita sudah siapkan kerupuk kreceknya, kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai tempe. Wah, ini udah favorit Flavikasi kalau udah ngomongin tempe ataupun tahu, itu udah menunya Flavikasi banget. Kemudian ini tempenya kita akan potong kotak-kotak kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang versi simple aja, bawang, brambang, lombok, dan juga ada kemiri. Nanti Flavis bisa juga pakai lombok rawit kalau mau lebih pedes ya. Dan ini kita akan rebusnya nggak usah lama-lama, asal udah matang aja udah cukup kayak gini. Kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan dan kita akan haluskan. Flavis bisa menghaluskannya pakai blender boleh, mau pakai ulakan ya boleh, mau pakai chopper ya boleh. Kemudian tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk haluskannya. Kalau sudah halus, di sini siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sajane ini bumbunya kan sudah matang, tadi sudah direbus, tapi aku pengen yang aromanya itu makin wangi lagi, jadi aku gongsong pakai minyak. Tambahkan juga aromatik lainnya, ada gedung salam dan juga laosnya. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti warnanya itu merah cantik banget dan udah bener-bener tanek. Baru kita akan cemplungin tempe yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan bahan dan bumbunya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah rata, kita akan siram dengan santan. Nah, santannya aku pakai santan tuh yang masih seger banget, yang meres sendiri ya. Rasanya itu akan jauh lebih seger dan juga gurih. Gurihnya itu ada manis-manis dari kelapa gimana gitu, rasanya enak banget. Dan di sini juga aku mau tambahkan lagi gula merah, kemudian garam, penyedap rasa. Boleh pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan selera Flavis. Nah, ini akan kita masak lagi. Kalau misalnya sudah dirasa santannya udah enak dan sudah hampir matang, baru kita akan cemplungin kerupuk kreceknya. Nah, di sini tadi kan aku bilang Flavis bisa juga pakai versi yang berkuah. Kalau misalnya nanti Flavis pakai yang berkuah, berarti garamnya disesuaikan ya. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai yang nyemek, berarti garamnya dikurangin. Kalau misalnya Flavis mau pakai yang kering, itu juga garamnya lebih dikurangin lagi. Ini tinggal tunggu sebentar aja. Nah, hari ini aku mau pakai versi yang nyemek. Kira-kira hasilnya kayak gini Flavis. Ini aromanya udah wangi banget, gurih-gurih dari kerupuk kreceknya itu loh yang bikin enak banget rasanya. Nah, hasilnya kayak gini Flavis. Ini mau langsung aja aku sajikan di meja makan. Ini kita mau pakai nasi hangat. Kalau ada gudeg di sebelahnya, wis tambah mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang enak, yang gurih, yang buket. Pertama-tama nih ayamnya aku marinasi dulu pakai garam dan juga air asam jawa ya. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya. Aku mau pakai tomat hijau yang masih seger banget. Ini kita potong-potong kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang atau godong bawang. Ini kita potong-potongnya agak manjang aja ya, boleh lurus kayak gini ataupun mau miring-miring juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita akan siapkan brambang, kemudian ada bawang, ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Kemudian jangan lupa tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita tengok ayamnya sudah selesai kita marinasi. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya. Nah, ini tadi kan kita marinasi pakai air asam jawa Flavis. Nah, pada saat menggoreng ini akan lebih cepat merah daripada Flavis marinasinya nggak pakai air asam jawa. Jadi diperhatikan jangan terlalu lama ditinggal, nanti gosong. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, ini biarpun warnanya merah banget kayak gini, Flavisnya ayamnya tuh nggak keras Flavis, jadi bener-bener lembut banget. Terus kalau bahasanya orang chef-chef itu ya ngomongnya juicy gitu. Kemudian kalau sudah selesai digoreng, di sini kita akan sisihkan.
Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai wajan yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai wajan yang sama untuk goreng ayam juga nggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya mateng dan udah nggak ada bau languknya. Baru di sini kita akan tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi kecap manis. Di sini aku mau tambahkan juga ada gula, kemudian ada garam, ada penyedap rasa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan cemplungin ayam sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya kecil aja ya, biarkan bumbunya benar-benar ngeresap nanti ke dalam daging ayamnya. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada tomat dan juga ada godong bawang. Nah, kalau bahan ini sudah masuk, masaknya tuh udah usah lama-lama Flavis. Ini cukup kita aduk-aduk sebentar biar nanti tomatnya pada saat disajikan tuh masih seger dan warnanya juga masih cantik banget. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, masakan ayam kita hari ini. Rasanya enak banget, buket, gurih, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya. Kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Flavis saja. Mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah delik. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah, karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasak ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau nanti sudah benar-benar wangi dan sudah agak kering, tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delenya. Karena cambah delenya itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawinya ya. Jadi cambah delenya kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawinya atau caisimnya. Nah, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan bumbu tercampur rata. Nah, aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Flavis, dan aku cobain ternyata rasanya koyo enak tenan gitu. Nah, semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Flavis ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Flavis caisim, jadi bener-bener enak banget. Dan di sini aku mau tambahkan lagi tadi ada garam, misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah cukup masaknya Flavis, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.